Bahasan selanjutnya adalah mengenai website. Jika saya mengibaratkan teknologi internet itu seperti jalan, maka website itu seperti rumah, gedung yang terhubung dengan jalan tersebut. Maka secara definisi, website adalah lokasi yang dihubungkan pada jaringan internet, gitu ya, yang bisa berupa satu halaman atau lebih dari halaman yang kita sebut sebagai World Wide Web. Nah, ini adalah perkembangan website. Jadi dimulai dari yang paling awal sampai yang kemudian kita kenal sekarang, gitu ya, websitenya era 4.0. Maka yang dulu, secara garis besar, yang dulu mungkin website hanya digunakan sebagai media menyampaikan informasi yang satu arah, gitu ya, yang statis. Jadi seperti menggantikan poster saja. Poster itu kan berarti komunikasinya satu arah. Tidak ada komunikasi balik antara user, gitu ya, kepada si komunikatornya. Website pun juga demikian. Di awal-awal hanya digunakan sebagai media untuk menyampaikan informasi satu arah. Tetapi kemudian perkembangan teknologi mengarah kepada website yang dinamis, bahkan sekarang ada istilahnya intelligent web, gitu, intelligent website. Artinya website yang bisa berinteraksi dengan usernya dua arah dan mampu mendeteksi behavior, perilaku dari si usernya. Nah, spesifik mengenai website, saya akan sedikit singgung mengenai search engine web, gitu ya. Mengacu ke pengertian bahwa mesin pencari itu adalah mengidentifikasi website-website yang ada, yang terhubung dengan dunia internet berdasarkan kata kunci. Tentu saja kita sangat familiar dengan logo ini, yaitu logo Google yang merupakan search engine terbesar yang kita gunakan sekarang. Ya, konsep web search engine sendiri dimulai di tahun 1990, begitu ya. Yang mengawali adalah Netscape, begitu. Terus kemudian baru 8 tahun kemudian Larry Page dan Sergey Brin, co-founder dari Google, menginisiasi proyek yang kita sebut sebagai Google yang kita kenal sekarang. Nah, bagaimana kemudian search engine ini bekerja? Pada dasarnya ada dua proses besar. Yang pertama adalah proses bagaimana Google melakukan indexing atau tagging atau ya pencatatan, begitu ya, seluruh website yang terhubung di dunia internet. Selanjutnya adalah proses bagaimana kita mencari kata kunci. Oke, jadi apa yang sebenarnya terjadi saat kita mencari kata kunci? Katakanlah kita buka Google terus kemudian memasukkan keyword buku misalnya. Maka yang terjadi adalah yang nomor satu, user kemudian memasukkan meminta data, sebenarnya query itu meminta data website yang menyajikan kata-kata buku. Maka kemudian Google menerima perintah itu dan mengirimkan ke server-server yang dipunyai Google, tentu saja tidak hanya satu server. Selanjutnya server kemudian akan mencari kata kunci tadi berdasarkan proses yang sudah dilakukan sebelumnya. Proses yang sudah dilakukan sebelumnya adalah indexing webnya, gitu ya. Pada dasarnya ketika ada website yang kemudian baru diposting di dunia internet, kemudian dihubungkan dengan internet, maka secara otomatis algoritma yang ada di Google kemudian melakukan indexing. Kata apa saja yang ada, dan seterusnya. Maka setelah proses ini, kemudian Google melakukan resume, karena tentu saja website yang mengandung kata buku tentu saja akan banyak sekali, begitu ya. Maka kemudian yang dilakukan oleh Google adalah menyajikan beberapa website berdasarkan urutan. Bisa jadi misalnya satu halaman ada sekitar 10 web atau 15 web pertama, dan Google itu kemudian membagi-bagi menjadi beberapa halaman, begitu. Nah, inilah kurang lebih proses yang terjadi di atau mekanisme yang terjadi bagaimana ketika kita mengakses website mesin pencari atau search engine website. Selanjutnya, proses bisnis digital ini kemudian juga sangat berkembang ketika teknologi cloud computing mulai diperkenalkan. Nah, apa itu cloud computing dan bagaimana penerapannya kita akan coba bahas di video selanjutnya. Terima kasih.